tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita mendoakan semoga kita diberikan istiqomah dalam terus menuntut ilmu dan dapat dipertemukan di surga Allah kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Kita doakan para dokter dan seluruh tenaga kesehatan, pasien dan keluarganya yang terdampak sakit COVID, diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Bagi yang wafat karena COVID-19, diampuni dosanya dan diberikan balasan jannah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para dokter di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan beberapa etika dan adab dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, harap mendengarkan dengan seksama, unmute seluruh mikrofon peserta. Yang kedua, diharapkan menuliskan nama lengkap masing-masing pada aplikasi. Yang ketiga, jamaah disarankan menggunakan pakaian yang syar'i atau sopan, dan bila menampilkan foto profil, maka harus memilih foto yang menutup aurat. Yang keempat, dipersilakan bertanya melalui chat atau Q&A atau bertanya secara langsung bila masih ada waktu. Izinkan saya, Dr. Alfian Rosid, Dr. Paru, anggota ID Jawa Timur, menyapa seluruh jamaah kajian online pada siang yang insya Allah barokah ini. Acara hari ini dihadiri oleh para guru besar, senior, dokter anggota dan pengurus ID wilayah Jawa Timur, ID cabang seluruh Jawa Timur, dekan Fakultas Kedokteran, direktur rumah sakit, dan seluruh dokter di Indonesia dan di luar negeri. Tercatat sebanyak lebih dari 400 pendaftar pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar atau Agim yang akan memberikan silaman kolbu kepada kita hari ini. Kemudian kepada Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutrisno, SPOG Konsultan. Kemudian Ketua ID Cabang Gresik, Dr. Umar Nur, spesialis penyakit dalam. Kemudian Ketua Satgas COVID ID Jawa Timur, Dr. Ahmad Husnu Romdoni, spesialis THTKL Konsultan. Kemudian Ketua Tim Mitigasi ID Jawa Timur, Dr. Muhammad Soifi, SPOT Konsultan. Kemudian tidak lupa juga Ketua ID Jawa Barat yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yaitu Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi konsultan. Kemudian kami ucapkan juga panitia dari ID Jawa Timur dan tim IT Yayasan Darut Tauhid yang membantu terselenggaranya acara hari ini, serta seluruh peserta kajian online di bumi Allah manapun Anda berada. Memasuki susunan acara pada hari ini adalah satu pembukaan, 5 menit sambutan dari ID cabang yang diwakilkan kepada Ketua ID Gresik, 5 menit kemudian sambutan Ketua ID Jawa Timur, kemudian akan ada siraman rohani dari Agim selama 30 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 30 menit selanjutnya. 5 menit terakhir kita tutup dengan doa dan penutup. Insya Allah akan diakhiri pada 13.45. Memasuki agenda pertama, yaitu sambutan dari perwakilan ID cabang yang akan disampaikan oleh Dr. Umar, spesialis penyakit dalam, selaku Ketua ID Gresik. Dipersilakan Dr. Umar untuk memberikan sambutannya. Monggo, Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara tausiah oleh ID wilayah Jawa Timur. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah atau pendengar yang berbahagia, pada siang hari ini pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya pengurus dari ID Wilayah Jawa Timur, dan kepada Dr. Sutrisno selaku Ketua ID Wilayah Jawa Timur.
sebagaimana kita ketahui dengan adanya pandemi ini, maka kita sebagai tenaga medis, khususnya dokter, yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID ini menghadapi ujian yang sangat berat atau bahkan cukup berat. Bahkan beberapa rekan-rekan kita mendahului kita, insya Allah meninggal dengan husnul khotimah. Amin. Kita doakan rekan-rekan kita yang sudah mendahului ini berada dalam Jannatul Naim. Dengan beratnya ujian pandemi ini, masyarakat khususnya kedokteran sangat mengalami tekanan yang luar biasa. Apalagi kadang-kadang dari masyarakat masih banyak yang salah paham, menganggap COVID ini sebagai suatu ajang atau ladang bisnis, sehingga dokter dalam melaksanakan tugasnya, di samping menghadapi beratnya pasien-pasien COVID ini, juga harus menghadapi tekanan ataupun penolakan dari masyarakat. Karena itu, acara pada siang hari ini adalah untuk menguatkan kita semua. Sungguh sangat tepat pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Hakim yang siang ini berkenan bersama-sama dengan kita untuk ikut menguatkan rekan-rekan dokter yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan acara ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Umar untuk sambutannya. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan kajian dan insya Allah ini akan memberikan barokah dan kemanfaatan bagi kita semua. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutrisno, SPOG Konsultan. Dipersilakan waktu dan kesempatan untuk dokter. Monggo, Dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Salam tasliman katsira. Alhamdulillah, bertakwa, mari kita bertakwa. Yang terhormat, yang sangat kami hormati, yang kami muliakan, Hakim, yang siang hari ini bisa dan berkenan rawuh dan bergabung dengan kita. Dan tentu yang sangat kami hormati para guru-guru saya, para profesor, para bapak dekan, para senior, dan kami hormati pula dan kami sayangi para sahabat ketua cabang, para pengurus ID wilayah, ID cabang, dan tentu yang kami muliakan para hadirin semuanya. Pertama, mari kita selalu alhamdulillah, meskipun dalam suasana yang seperti ini, kita selalu jangan lupa untuk alhamdulillah. Saya minta maaf karena saya memakai full pelindungan, karena saya ada di kantor sekarang, jadi ada banyak orang yang di sini. Jadi saya kira mari kita selalu disiplin untuk itu. Jadi tentu siang hari ini saya tetap sedih karena saya selalu ditanya oleh para sahabat dari media massa, berapa dokter yang meninggal, yang wafat. Saya katakan yang di syuhada di Jawa Timur, insya Allah ini 21 confirm. Kemudian yang positif ratusan, dan itu belum tentu semuanya. Dan saya berharap semoga saja nanti Hakim berkenan memimpin doa buat kita semuanya, supaya tidak bertambah lagi. Para sahabat sekalian, jadi pandemi ini memang menimbulkan perubahan banyak hal, tetapi mari selain kita menghadapi fakta yang ada, mari kita juga mengambil hikmah bahwa di sini kita jangan lupa untuk selalu menyebut nama Allah setiap saat, setiap kita nafas kita terhela, dan setiap kita di lapangan kerja dan dimanapun kita selalu mencurahkan perhatian yang penuh kepada pasien diri sendiri dan keluarga, bahwa memang kita tidak sendiri, bahwa kita memang makhluk yang lemah,
bahwa kita memang juga tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, suatu kebersamaan tetap kita perlukan bersama-sama, dan lebih daripada itu suatu kepasrahan kepada Tuhan Yang Esa. Itu sesuatu yang memang harus selalu kita tanamkan dalam kita setiap saat. Tentu bahwa ID wilayah bersama ID cabang akan selalu menaruh perhatian penuh pada perjuangan para sahabat, mulai dari klinik, praktek pribadi, puskesmas, dan dimanapun berada sampai rumah sakit rujukan. Dan tentu tim mitigasi sudah kita bentuk dengan harapan bisa membantu para sahabat. Kemudian kami juga menekankan kepada para tetua, para manajer, para direktur rumah sakit dan pelayan kesehatan, institusi kesehatan untuk mengurus semua tenaga kesehatan, mengurus dokter yang bekerja dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa bila memang ada anak buahnya yang wafat, tolong segera diurus untuk bisa mendapatkan santunan. Dan lebih daripada itu, kita selalu mengadvokasi kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga lain, untuk kita selalu bersama-sama berjuang menghadapi masa pandemi yang berat ini. Pada siang hari ini, sebagai bagian dari pembinaan kita, pembinaan mental kita, pembinaan jiwa kita, dan usaha ini yang sangat penting. Ya, disitulah nanti kita akan coba dikuatkan dengan kebersamaan, dengan doa, dengan peningkatan iman, dengan harapan nanti kita semua secara bersama-sama bisa menghadapi masalah yang berat di lapangan ini. Kemudian pada akhirnya kita nanti diharapkan mempunyai jiwa yang baik, yang penuh semangat, penuh energi, tidak lelah setiap saat. Begitu kita bangun pagi esok lusa, kita selalu siap untuk bertempur lagi menghadapi pandemi COVID. Dan selalu penuh optimis dan doa, semoga saja selesai pandemi ini berakhir dengan segera. Saya tadi pagi diwawancara beberapa media, saya selalu mengatakan memang angka bertambah, tapi kita ada optimis karena jumlah yang sembuh melesat melebihi yang sakit. Jumlah yang sembuh di Jawa Timur melebihi dari jumlah yang sakit di provinsi lain. Jumlah yang sembuh di Jawa Timur lebih banyak dari tempat-tempat yang lain. Sehingga persentasenya jumlah yang sembuh di Jawa Timur melesat lebih tinggi. Ini suatu harapan, suatu semangat, suatu pelecut, suatu fakta yang kita harus selalu bersemangat agar kita, usaha kita ini sudah on track, sudah betul, dan kita semuanya mari kita bersama-sama agar usaha ini jalan lurus, dan nanti dalam 1-2 minggu ke depan kita bisa melihat hasil yang lebih bagus lagi. Semoga pertemuan ini mendatangkan barokah dari Allah Ta'ala kepada kita, dan semoga kekompakan, kebersamaan kita ini juga menimbulkan energi kita semuanya untuk berjuang ke depan. Terima kasih kepada para guru besar, terima kasih kepada para sahabat, lebih-lebih terima kasih kepada Agim yang sudah berkenan untuk bersama kita pada siang hari ini. Semoga silaturahim virtual ini mendatangkan manfaat dan barokah buat dunia dan akhirat kita. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sutrisno selaku Ketua ID Wilayah Jawa Timur. Semoga apa yang dicita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indah." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Semoga ke depan kita dapat berkumpul di masjid-masjid Allah. Tanpa berpanjang kata, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kajian motivasi dan manajemen kolbu dalam menghadapi COVID yang akan disampaikan langsung oleh Agim. Kita sapa Agim, dan beliau sudah hadir di studio dari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, ini maaf, saya berusaha keras masuk dari tadi nih, ternyata yang ide ini pakai resep sendiri nih, jadi saya susah.
Di Bandung atau di Jakarta? Sedang di Jakarta sekarang. Oh ya. Nggih ya. Dipersilakan untuk memberikan tausiah selama 30 menit ke depan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hakul yakin kepada Allah pencipta kita, yakin bahwa kita ini ciptaannya, yakin bahwa kita ini miliknya, yakin bahwa kita ini setiap saat ada dalam genggamannya, karena tanpa keyakinan kepada pencipta kita, maka pastilah ya, hidup kita akan bersandarnya bukan kepada dia, tapi kepada yang lain. Sedangkan kalau hati sudah bersandar kepada makhluk, berarti hidup ini akan selalu resah, gelisah, was-was, takut, bingung. Termasuk dalam situasi COVID seperti ini. Kalau kita sudah yakin sekali kepada Allah bahwa tubuh ini kan dibagi 3 komponen utamanya ya. Satu adalah jasad ini, yang kedua akal, dan yang ketiga hati. Secara sederhananya begitu. Hati ini kewajibannya adalah yakin kepada pencipta kita, bahwa kita ciptaan Allah, kita ini milik Allah, semuanya ya. Kita ini dalam genggaman Allah setiap saat. Kita harus yakin kalaupun sekarang takdirnya ada COVID itu virus ciptaan Allah. Virus itu adalah senantiasa bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa memberikan bahaya tanpa izin pemiliknya, penciptanya. Virus tidak bisa mematikan siapapun, kecuali orang yang sudah ditetapkan kematiannya, dicabut nyawa oleh malaikat maut, syariatnya lewat sakit, bisa diantaranya ya. Keyakinan seperti ini bahwa virus ini ada dengan izinnya, dan virus ini pun akan hilang atau musnah dengan pertolongannya. Dan semua kejadian yang ditetapkan pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan. Walaupun ini ujian, tetapi ujian itu selalu membawa kebaikan kalau disikapi dengan benar. Kita ujian itu tidak ada yang bahaya soal ujian itu. Yang membuat orang tidak lulus itu bukan soal, melainkan salah jawabannya. Jadi yang bahaya dari episode COVID ini adalah kita salah menyikapi. Nah itu adalah amalan hati kita. Sedangkan akal kita beda lagi tugasnya. Akal kita tugasnya adalah memahami seperti apa makhluk ciptaan Allah ini, virus ini, karakternya seperti apa, kemudian bahayanya apa, bagaimana penularannya, bagaimana mencegahnya. Nah ini kewajiban akal. Dan bagaimana kalau kita sebagai umat Islam, hukum-hukum Islam kalau ada di dalam wabah ini seperti apa kita menyikapinya. Ini kan ada seperti sholat, bagaimana dalam bahaya kita seperti ya boleh di rumah. Kemudian kalau misalkan ada satu kerumunan, kan virus ini penyakit kerumunan, kata dalam ilmu Islam itu kan pernah terjadi dulu. Umar bin Khattab datang ke Suriah, ke Syams ya, dan di sana sedang ada wabah. Gubernurnya menerima pimpinan ini di gerbang. Diberitahu bahwa di tempat kami ini sekarang sedang terjadi wabah di Syams. Akhirnya Amirul Umminin, presidennya umat Islam waktu itu, diskusi musyawarah. Bagaimana nih? Kita masuk atau tidak? Kita masuk ke Syams atau kita kembali ke Madinah? Sesudah musyawarah akhirnya Amirul Mukminin ini memutuskan kami akan kembali ke Madinah. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari satu takdir? Ya, kami lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekumpulan ternak, di sana ada ladang yang subur, di sebelahnya ada ladang yang kering. Mau engkau bawa kemana ternak? Dibawa ke ladang subur dengan takdir Allah, dibawa ke ladang yang kering juga dengan takdir Allah. Nah, lalu tidak lama kemudian ada Abdurrahman bin Auf ya, salah seorang sahabat, mengatakan sabda Nabi bahwa jikalau di suatu tempat ada wabah,
Maka yang sehat tidak boleh masuk ke tempat wabah, dan yang berada di dalam wabah tidak boleh keluar. Nah, waktu itu kembalilah. Nah, inilah kewajiban akal. Hati yakin bahwa selamat celaka itu terjadi dengan izin Allah. Tetapi akal harus memecahkan masalahnya supaya sesuai dengan hukum alam. Nah, itu kan Abu Ubaidillah gubernur itu wafat juga. Lalu gubernur pengganti yaitu Amr bin As langsung memberitahu bahwa ini wabah, ini 1400 tahun yang lalu ya. Ini wabah seperti api yang membakar. Beliau mengatakan begitu. Sepanjang ada kayu maka api ini membakar. Maka kalau kayu tidak ada, api tidak bisa membakar. Berpencarlah kalian, pergilah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Akhirnya penduduk Syam itu berpencarlah. Kalau bahasa kita sekarang physical distancing lah begitu ya. Akhirnya menyebarlah sehingga tidak ada kerumunan lagi dan akhirnya wabah itu berhenti. Nah, ini adalah kewajiban akal untuk memecahkan masalah ini seperti hanya protokol kesehatan dan sebagainya. Dan kewajiban fisik adalah menyempurnakan hasil iman dan akal kita. Jadilah sempurna. Nah, perkara kita sakit itu ada takdirnya ya. Tapi sakit itu ada dua jenis. Ada sakit karena kitanya lalai sehingga ditakdirkan sakit, atau kita sudah betul-betul protokol kesehatan, kita sudah doa, kita sudah sedekah, kita sudah amalkan, tapi tetap terkena sakit, pasti ini baik ya. Karena ada kalanya kita tuh dekat dengan Allah tuh, pendekat dengan pencipta kita tuh justru dalam kesulitan. Coba saja kalau naik pesawat ya, pesawatnya tenang itu rata-rata nonton TV, dengar lagu, tidur, jarang lah yang zikir. Tapi ketika pesawatnya goncang, coba semuanya zikir. Lah ya Allah, begitulah ya. Kadang-kadang memang kita ini perlu goncangan-goncangan dalam hidup supaya sadar bahwa kita ini makhluk, ada yang menciptakan kita, ada yang menguasai. Seharusnya para dokter ini adalah orang yang paling beriman kepada Allah nih. Karena dokter ini dengan izin Allah bisa mengetahui lebih banyak tentang fisik jasad dibanding kami ini, ya kan? Belajar lebih banyak. Ini kan tidak jadi dengan sendirinya. Gimana sel-sel bisa sebanyak ini dan hidup, setiap sel ada generatornya, bisa ada sistem, ada saatnya berganti. Ini pasti ada yang ngurus nih tubuh ini. Sedangkan kita tidak tahu banyak tentang tubuh ini. Tahu juga sedikit, tapi tubuh ini beres dengan sendirinya. Nah, titik terlemahnya adalah justru kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Jadi padahal man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan bisa mengenal Tuhannya ya, seperti kuku, kenapa kuku memanjang, jarinya tidak. Kenapa di atas gusi yang begini lembut bisa keluar gigi dan giginya itu begitu keras, tersusun dengan baik. Wah, ini kalau tafakur ini benar-benar yakin, tubuh saya ini memang ada yang mendesain, ada yang punya, ada yang menggenggam, ada yang mengurus setiap saat. Kita jadi tua, ini tidak bisa tidak. Walaupun hebat, jago ilmu, anti-aging dan sebagainya, tetap saja menua. Ya, tidak bisa dihindari nih. Oh, ada yang punya nih. Nah, itulah di antara yang penting kita yakini adalah jangan sampai hanya akal. Tidak cukup akal. Baru saja dengar berita orang yang pintar atau yang terkenal di Korea pada bunuh diri. Kenapa? Karena hatinya yang gersang. Nah, hadirin sekalian, makin yakin kepada Allah, Allah pencipta kita, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menguasai. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, itu nanti jatuhnya adalah hati itu akan lebih mudah ikhlas dalam berbuat apapun. Tenang, tidak pengen dipuji, tidak cari muka orang, tidak cari perhatian orang. Kalau melakukan sesuatu ikhlas saja lakukan yang terbaik. Kenapa sih kok melakukan ikhlas? Ya kan Allah maha melihat.
tapi dia tidak berterima kasih kepada kita. Misalkan ada orang yang kita tolong tidak berterima kasih, ya tidak apa-apa. Ya, terima kasih kan urusan dia, urusan kita kan berbuat yang terbaik. Tapi jerih payah kita nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Para nabi juga tidak semuanya ada yang menghargai, tetap ada yang tidak suka, ada yang benci. Nggak apa-apa, yang penting kita lakukan yang terbaik. Ikhlas, yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha menilai, yakin Allah Maha membalas dengan sempurna, ada waktunya, dan kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Nah, yakin kepada Allah berbuah, melakukan apapun ringan, enak sekali ya. Nolong enak, berbuat enak, dan tidak ngarep-ngarep balasan dari makhluk. Dan nanti kalau memang waktunya dipuji, ada yang muji. Kalau waktunya kita dapat rezeki bakal datang. Nggak ribet lah pokoknya bagi orang yang yakin ke Allah. Yang kedua, makin yakin ke Allah, syukur. Tadi ikhlas ya kalau beramal. Yang kedua, syukur. Karena kita tuh menderita tuh bukan karena kurang karunia. Kita itu menderita karena kurang bersyukur. Oh, karunia nggak ada bandingannya. Setiap saat mulai bangun tidur, alhamdulillah mata masih bisa kebuka, masih bisa kedip dengan kedipan yang standar, mata masih bisa melihat, air mata komposisinya sempurna, lemaknya tanpa kurang. Allahu Akbar, kombinasi warna bisa terlihat, suara kokok ayam, suara azan terdengar, alhamdulillah. Ngangguk saja alhamdulillah. Nafas gratis, enak, tak pakai ventilator, alhamdulillah. Badan bisa bergerak, alhamdulillah. Wah, kalau orang tahu syukur, bangun tidur saja sudah tenggelam itu dalam rasa bahagia tiada bertepi. Tapi berapa banyak yang melakukan hal itu? Ada yang bangun tidur ribet, ruwet, segala. Enggak disyukuri, dia masih hidup, masih bernafas, masih bergerak, masih terkoordinasi sel-selnya dengan baik. Wah, itu. Jadi orang menderita tuh pasti bukan kurang karunia. Orang menderita tuh pasti kurang syukur. Halo, Pak Dokter? Ada semua, Bu Dokter? Masih menyimak? Ya. Syukuri masih menyimak. Ya nggak berarti telinga normal, kepala bisa ngangguk, mulut bisa bersuara, pita suara kita masih normal, paru-paru bisa menghembuskan. Waduh, itu nikmat besar. Hanya untuk ngangguk saja, para dokter tahu ini nikmat yang luar biasa bisa ngangguk itu, ya kan? Coba kalau delay antara yang didengar, diproses, kemudian dengan ngangguknya delay, ya aduh repot ya. Lucunya sekarang, ketawanya nanti lagi di toilet kan kurang bahagia. Sabar, orang-orang yang yakin kepada Allah akan sabar. Bagaimana sabar? Sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri agar semua ucapan, sikap, tindak tanduk, pikiran, hati, semuanya ada di jalan yang Allah sukai. Itu sabar ya. Sabar itu sebuah proses aktif mengendalikan diri, menahan diri. Semua orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan itu karena tidak mengontrol dirinya dengan baik. Tidak mengontrol nafsunya, pikirannya, hatinya, lisannya, tindak tanduknya, maka itu disebut kurang sabar. Maaf. Maaf. Tenang, aman ya. Nah, bagaimana orang bisa sabar? Karena dia yakin bahwa ujian yang menimpa itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah yang menakdirkan menguji kita itu adalah Allah yang maha baik, yang selama ini pun senantiasa berbuat baik kepada kita setiap saat. Bagaimana kita akan kecewa? Kita sudah puluhan tahun hidup, diberi makan, dihidupkan, diberi minum, diberi nafas, diberi pakaian, diberi rezeki tiada bertepi, aib dosa kita ditutup-tutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya, orang lain tidak tahu dosa dan maksiat serta aib-aib kita. Itu pun bagian dari karunia ditutupi itu. Iya kan?
Kita ini sekarang kan dihormati orang lain bukan karena pinter, bukan karena hebat, bukan karena gelar, bukan. Tapi karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan, kekurangan. Orang lain tidak tahu. Tidak tahu. Sedikit sekali tahunya. Makanya mereka menghargai kita juga. Itu pun bagian dari karunia. Nah, selama ini karunia tiada bertepi. Kalau suatu saat diuji, lah seperti kita sekolah, bapak-bapak kan dulu dokter. Dokter tuh kan susah lulusnya, apalagi spesialis. Pasti ada ujiannya. Dan ujian itu bagian dari karunia, bukan? Justru tanpa diuji tidak bisa jadi dokter. Makanya harusnya dengan ujian hidup ini pun kita senang, bukan nantang ya. Bukan ingin diuji, bukan. Tapi ketika memang ujian itu datang, kita tidak boleh komplain. Karena memang begini hidup ini, ya. Ujian inilah yang membuat kita punya iman lebih kuat, ilmu lebih banyak, wawasan, kematangan, kearifan, makin dewasa, makin bijak, makin berkualitas kita ini sebetulnya dengan ujian ini. Kalau menyikapinya dengan benar. Nah, sepertinya sekarang ujian COVID seperti ini. Ini kan bagian dari karunia sesungguhnya. Berapa banyak nikmat yang bisa kita dapatkan di masa sekarang yang tidak kita peroleh di masa sebelumnya. Ya, tapi kan ini jadi berkurang, jadi tegang. Ya, kalau mau nyari kurang begini ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Aslinya ya, Bapak Ibu, satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Tapi kita fokusnya kepada yang sulit terus. Ini banyak nih dalam situasi sulit ini, ilmu-ilmu yang tersembunyi, pengalaman-pengalaman, hikmah-hikmah, ladang-ladang amal, yang kita nggak dapatkan nih kalau situasinya seperti kemarin-kemarin. Tapi kadang kita nggak kreatif untuk mencari hikmah. Kita keahliannya seni mengeluh, seni TDA, DTA, derita tiada akhir. Nah, orang-orang yang akan bersabar itu adalah orang yang ingat kepada ampunan Allah. Wah, ini ujian berarti saat Allah mengampuni. Orang sabar itu adalah orang yang ingat kepada pahala. Ini Allah memberikan pahala. Orang yang sabar itu adalah orang yang ingat kepada kedudukan di akhirat nanti. Orang yang sabar itu adalah orang yang berhasil meyakini bahwa selama hidup ini justru ujianlah yang mematangkan kita. Jadi tidak usah memble ya, jangan rewel. Ya rewel juga tidak menyelesaikan masalah. Dan orang-orang yang yakin kepada Allah, yang imannya teguh itu sangat menyempurnakan ikhtiar. Jadi yang namanya ikhtiar itu semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah dengan segala yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Artinya orang-orang yang yakin, karena hidup ini adalah untuk beramal. Terus senang, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan Halo, Dokter Arvin. Mungkin bisa diambil alih dulu, Dok. Ya, kemungkinan terputus dari jaringan Hakim. Alhamdulillah sambil kita menunggu dari Hakim, adem ya rasanya ya mendengarkan siraman kolbu di tengah panasnya pandemi COVID-19 yang rasanya tidak ada hentinya sejak
masuk Indonesia itu bulan Maret 2020 sampai di bulan Juli ini kita masih menghadapi pagebluk COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang saya catat dari beliau. Ikhlas, apa yang kita lakukanlah yang terbaik. Tiada kata lelah, tapi katakanlah lillah. Kemudian bersyukur bahwa menderita itu bukan karena kurang karunia, tapi karena kurangnya syukur pada diri kita. Kemudian tentunya harus sabar. Ya, terputus. Nah, balik lagi dilanjutkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, Siap. Sesi tanya jawab. Maaf terputus ya. Ya. Jadi orang yang yakin kepada Allah itu orang beriman tuh mesti dia senang sekali menyempurnakan ikhtiar. Kenapa? Karena memang kalau kita ibadah, sholat dan sebagainya itu sudah bagus-bagus ya. Tetapi itu kan yang untungnya diri kita sendiri. Nah, sedangkan dalam Islam itu justru orang yang sholatnya bagus itu bukan hanya menguntungkan diri, tapi dia senang ngasih ke orang. Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan pikiran. Karena derajat seseorang itu adalah dari lihat manfaatnya. Sepanjang ikhlas. Makanya kalau ingin lihat orang-orang yang imannya teguh, biasanya produktif sekali untuk menolong orang. 3 sa lah, saya aman bagimu, orang lain tidak ada yang terganggu, saya menyenangkan bagimu, dimanapun dia berada, dia akan membuat orang lain senang, dan saya bermanfaat bagimu dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Seperti angin. Nah, sebetulnya seperti itulah ciri-ciri orang yang beriman teguh. Jadi kita tidak usah kagum sama sekali dengan orang yang banyak ilmu. Gak ada apa-apanya banyak ilmu tuh. Yang ada apa-apa tuh kalau dengan ilmunya manfaat. Jangan kagum melihat orang kaya. Biasa aja itu sesuka Allah dikasih kekayaan. Penjahat juga banyak yang dikasih kekayaan. Gangster, orang-orang zalim juga, tumpahkan aja dunia. Tapi yang kagum itu orang dikasih kekayaan dan dia senang memanfaatkan kekayaannya untuk orang lain. Nah, derajat itu pasti di sana. Nah, mudah-mudahan ini sekarang kan episodenya para dokter dan tenaga kesehatan ini disimpan di barisan yang paling depan ya untuk beramal soleh. Udah gitu kemarin banyak lagi fitnah ya, wah katanya ini gini, udahlah nggak apa-apa, nggak ada habisnya. Semua orang-orang yang akan naik derajat itu pasti akan dapat fitnah. Tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau kita yang memfitnah atau kita tidak tahan fitnah. Ya begitu, itu prolognya. Halo? Putus lagi ini enggak nih? Masih nyambung nggak? Dokter Alfian mungkin di mute ya. Alhamdulillah. Sejuk sekali mendengarkan siraman rohani di tengah panasnya pandemi COVID-19 ini ya. Jangan disebut panasnya, biasa aja ya. Emang episodenya begini. Nanti disebut panas makin horor. Hadapi aja. Hadapi aja. Hadapi, hayati, nikmati episode hidup ini. Dinikmati ya. Ya, mau stres juga tetap harus dijalanin. Gini ya, kalau lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, udah benjol di sini nih. Tidak boleh kita mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin. Tanda terimanya udah jelas, benyut. Ya, udah kalau nasi jadi bubur, pikiran kita adalah ayam, cakwe, kacang, polong, kecap, kerupuk, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Jadi lagi musim COVID begini kita harus kreatif ya. Cari sesuatu yang tidak didapat pada waktu belum ada musim ini. Ya. Makasih ya. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada penanya Dr. Lea Santi. Mohon pendapat AA terkait dengan pandemi COVID ini. Apakah ini bentuk cara Allah untuk membentuk keseimbangan baru bagi kehidupan manusia?
Wah, pasti banyak hikmahnya ya, karena tidak ada satupun kejadian kebetulan, tidak ada satupun kejadian sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak pernah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Allah ciptakan virus, nggak usah marah-marah sama virus. Pertama, nggak ada gunanya marah. Yang kedua, virusnya juga nggak ngerti kita lagi marah, ya kan? Buang-buang energi. Yang penting apa nih, pelajaran apa, nilai tambah apa yang kita dapatkan dengan ini, ya. Bukti sekarang sedunia tuh udah takluk lah semuanya, yang pinter-pinter sedunia nyari vaksin juga susah. Katanya virus ini lebih pinter sekarang, sudah bermutasi segala, kita dikadalin terus ya. Yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel juga nyungsep. Kan di Bandung itu kemarin 1.262 tuh calon perwira gagah kena oleh COVID. Ya, sekarang di karantina habis-habisan. Presiden atau menteri, artis apapun, ya sekarang saatnya satu, kita mengenal, yakin ya ada penguasa segala-galanya. Yang kedua, saatnya kita merunduk, kita nggak boleh petantang-petenteng. Nggak ada cerita mau sombong apa. Dokter juga sekarang malah ada tegang nggak pakai APD, benar? Pakai APD juga bisa DLL, ya kan? Banyak hikmahnya, ya. Jadi jangan sibuk berkeluh kesah karena tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik cari pelajaran yang bisa menguatkan iman, menguatkan amal, menguatkan akhlak kita. Insya Allah banyak kebaikannya di balik kesulitan ini. Insya Allah. Termasuk hikmah dari pandemi ini, IDI Dokter Jawa Timur bisa langsung bersua dengan Na'a ini. Meskipun iya, jadi sering zoom seperti ini ya. Sering zoom. Saya boleh tanya. Saya sejujurnya senang ya. Ya. Bayangkan biasanya sekali ceramah itu perginya harus 2 jam, 3 jam, ceramah 1 jam, belum lagi ngobrolnya, belum dipotretnya, pulang lagi 3 jam, 7 jam bisa hanya satu tempat. Lah sekarang kurang 5 menit duduk udah disetel, dan ini beres ngerjakan yang lain. Masya Allah. Lebih efektif ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari panelis ada yang bertanya. Boleh bertanya, Hakim. Monggo, Dr. Umar dari Gresik. Dr. Umar dari Gresik. Masya Allah, yang mana nih dokter semua? Di dalam hal, ya, saya Hakim. Dari Gresik menanyakan, di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa ada ayat begini, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Sesuatu yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, kaitannya dengan 416. Ya, gimana dengan kaitan dengan COVID ini ya? Ya, itu dalilnya surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya, ada yang digigit anjing. Waduh, dia minta jodoh tapi dia jadi digigit anjing. Aduh, dia sedih. Kenapa ya Allah saya minta jodoh yang datang anjing betina. Sesudah dirawat ternyata akhirnya nikahnya sama perawat. Oh, ternyata digigit anjing itu jalan menuju ketemu jodohnya. Tapi ya tidak mesti semua orang mirip begini ya. Yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing karena beda-beda garisnya. Jadi begitu Pak. Jadi makanya kita ini, tugas kita itu bukan ngatur Allah. Tugas kita tuh cuma 3. 1, meluruskan niat. Melakukan apapun sing ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka. Dan yang ketiga, pasrahkan. Ya Allah, sekiranya baik, mudahkan. Sekiranya ini tidak baik dunia akhirat saya, jangan. Nah, itu niat lurus, ikhtiar sempurna, pasrah. Karena yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah.
Saya nggak nyangka loh Pak, takdir saya begini. Ayah saya tuh prajurit, saya ingin masuk akabri ya, melanjutkan bapak saya. Tapi ketika baris saya paling kecil sendiri, minder. Nggak jadi tuh seleksi, padahal udah sangat siap. Oh rupanya Allah punya rencana takdir yang lain. Ya begitulah, jadi jangan kecewa terhadap yang tidak cocok, karena boleh jadi itu jalan kebaikan bagi kita. Terima kasih Pak Dr. Umar. Terima Terima kasih. kasih, Dr. Umar. Ini ada pertanyaan lagi, sambil nanti kalau ada penanya live, silakan angkat tangan, nanti kita buka video dan suaranya. Ini ada pertanyaan lagi, para dokter ini sering kalau saat mau visite pasien, kan harus menggunakan APD lengkap. Ini kadang muncul rasa takut, was-was, jangan-jangan nih nanti saya tertular, sampai terinfeksi, sehingga saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tidak bertemu dengan keluarga, harus isolasi, bahkan mungkin ada yang sakit berat, butuh ventilator sampai meninggal. Ini bagaimana kita menguatkan biar hati ini bisa tertata bahwa mantep, kita mau visite pasien itu mantep, tidak takut, tidak was-was. Itu Oh, tampaknya terputus lagi mungkin jaringannya di Jakarta ini. Coba sambil kita menunggu, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran bahwa niat harus lurus, kemudian ikhtiar harus maksimal yang sempurna, kemudian dipasrahkan semuanya kepada Allah. Yang menjadi menarik tadi ada satu hal, bahwa kita harus berpikir bahwa apakah hari ini saya sudah bermanfaat bagi orang lain, apakah orang-orang yang mengenal saya, orang yang di sekitar saya, apakah sudah mendapatkan manfaat, kebaikan dari saya, ataukah bahkan mereka mendapatkan mudarat atau mendapatkan kejelekan dari tangan kita, dari perbuatan kita, dari niat jelek kita. Kita menjadi hebat bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan, kekuatan kita, tetapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Sambil kita menunggu Agim untuk bergabung lagi, mungkin ada penanya, ini ada penanya yang ingin langsung bertanya kepada Saya sapa, ini ada guru saya, Dr. Eko Budi Hundori, mungkin bisa dibantu. Sudah bergabung, suaranya belum. Ada suara enggak? Halo, halo. Saya sampai 3 jaringan internet ini putus-putus terus. Putus-putus terus, di-hack ini. Terakhir pakai ini, pakai tethering. Iya, ini ada yang mau bertanya langsung, Ada Dr. Eko Budi Hundori, guru saya ini. Ya, dipersilakan panitia bisa membantu. Ada Dr. Eko Budi Hundori dari. Suara saya kedengar ya? Iya jelas Dr. Eko, monggo Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas, Pak Dokter. Ini mau nanya, kalau ya, meskipun katanya kalau nggak boleh, tapi ini kan persiapan. Kalau kita punya komorbid, kemudian sakit, terus kita udah merasa berat nih kayaknya dari segi, kan dokter nih ya, dari segi ini kayaknya mungkin nggak tertolong. Nah, amalan apa yang pada saat itu yang bisa kita lakukan supaya kita merasa nyaman gitu, hati itu merasa tenang, karena ya amalan lain kita udah nggak mampu lagi gitu. Ini kalau kita menghadapi pasien maksudnya Pak atau bagaimana Pak? Maaf. Saya yang sakit gitu. Kita yang sakit gitu? Ya, kita yang sakit, terus kita udah tahu kita punya komorbid dan kita udah tahu perjalanannya kayaknya ini sulit ditolong lagi gitu. Jadi kita udah memprediksi bahwa kita akan meninggal gitu. Nah, pada waktu itu kira-kira amalan apa gitu? Oh ya, berzikirlah Pak, sebanyak-banyaknya istighfar, ya, astagfirullahaladzim. Tapi yang paling bagus itu
Kalau kita udah merasa udah deket nih, afdhalu zikri la ilaha illallah. Kan dalilnya begini, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya yakin tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, la ilaha illallah, itu yakin selamat, Pak. Tidak mudah itu orang mengatakan la ilaha illallah, kecuali orang yang membiasakan lisannya menyebut la ilaha illallah. Dan akhir kalam loh Pak. Jadi kalau nanti ada pasien atau siapa, misalkan mau menjelang meninggalnya, sudah bicara la ilaha illallah. Wah, alhamdulillah. Nanti dia nyebut alhamdulillah. Jangan, udah la ilaha illallah udah cukup. Ya, pokoknya akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Insya Allah bisa diselamatkan. Karena sangat tidak mudah menyebut tiada Tuhan selain Allah. Begitu ilmu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih ya. Masih Ya, beberapa- orang itu akan diwafatkan dalam kebiasaannya ya, makanya yang biasa zina matinya lagi zina, yang biasa mencuri matinya mencuri, yang mabok matinya mabok. Tapi kalau kita yang biasa berbuat baik, mikir baik, berkata baik, terutama la ilaha illallah, kalau kita biasa, dan Allah kan melihat tuh apa yang kita biasa lakukan. Seperti itu ada yang mengumpulkan kata-kata terakhir dari pilot sebelum menabrak atau crash atau pesawatnya jatuh, itu kan pilot itu mengatakan sesuatu tuh. Nah itu sesuai dengan kebiasaan dia. Yang ibadahnya bagus, ya Allah, la ilaha illallah, meninggal. Ada yang anjir, ada macam-macam. Tergantung biasanya mulut dan kata-kata itu menentukan. Makanya biasakanlah berkata baik. Falyakul khairan, auliyasmut. Berkata baik, atau diam. Dan sebaik-baik kata adalah zikrullah. Dan sebaik-baik zikrullah adalah la ilaha illallah. Nih, ada dokter umum nih. Saya dokter umum. Saya sering dimintai tetangga untuk melihat tetangga yang sakit di pandemi ini. Tapi saya menolak karena rasa kekhawatiran saya. Bagaimana menurut pendapat AA? Wah, kalau dokter kan kalau nggak salah terikat itu ya, sumpah gitu, kan? Ya, Mungkin tinggal kelengkapannya disempurnakan atau saya kurang paham. Tetapi kalau memang itu menjadi tanggung jawabnya dan Allah sudah memberikan ilmunya, mungkin tinggal disempurnakan aja tindakan preventifnya ya. Menurut saya sih tolong. Karena Allah akan menolong orang yang senang menolong. tidak perlu khawatir ya. Ya enggak, ada yang menentukan kena pandemi kan Allah, bukan virus. Virus nggak bisa milih. Dia cuma bergerak sesuai dengan perintah Allah aja. Ya. Jadi kita sempurnakan ikhtiar. Makanya kalau kami di sini ke santri itu ada satu protokol kesehatan. Itu harus dilakukan sebagai amal soleh. Yang kedua, protokol ibadah dan doa. Kan ada doa-doa penolak bala yang benar-benar kita nggak akan bisa kena. Contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk. 3 kali pada subuh, 3 kali pada asar. Tambah lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah dengan nama Allah yang Bismillah Allah dengan namanya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu yang ketiga, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau keluar dari rumah harus pakai doa ini. Bismillah yang dengan namanya saya bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dia akan dapat 3 hal. Hudita, wa kufita, wa wukita. Dia orang yang doa itu akan ditunjuki, akan dicukupi, dan akan dilindungi. Sebetulnya AA lebih takut kalau keluar dari rumah enggak pakai doa. Ya, saya bawa masker, pakai masker berlapis, ya bawanya cadangan, tapi doa itu lebih paten karena doa bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Misalkan kita akan kena nih ya, tapi kita sungguh-sungguh doa, udah Allah jadikan takdirnya. Lalu yang ketiga, protokol istighfar.
Karena istighfar itu sangat menolak bala. Kan bala itu turun karena dosa, bala itu diangkat karena tobat. Jadi amalan yang paling mudah untuk bisa melapangkan hati di antaranya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Ini mudah, tapi jarang orang melakukannya. Kita istighfar tuh kalau lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tidak termasuk istighfar. Ya. Yang keempat, protokol sedekah. Karena sedekah itu penolak bala. Sekarang mah keluarin uang. Mau ngapain uang ditabung banyak-banyak. Keluarkan, beri makan orang miskin, yang lapar, tetangga, sanak saudara. Ayo keluarkan ini saat kita ngeluarkan uang. Gak akan bisa. Itu virus tuh milik Allah. Gak kena ke kita lah. Walaupun ada virus di mana-mana, kalau Allah melindungi kita, nggak akan kena. Nah, di antaranya adalah sedekah, terutama memberi makan orang-orang yang lapar. Radius tetangga, sanak saudara, karyawan-karyawan yang uangnya terbatas, keluarin. Mau ngapain uang disimpan di bank? Mati juga nggak dibawa, betul? Kenapa jadi pada tegang begini? Ya udah, itu aja. Ya, ini satu lagi ada penanya ini, bagaimana kita bisa membangun sabar ketika kita mengalami kejenuhan, letih, terus kemudian tenaga kesehatan dianggap mencari keuntungan, beberapa orang menganggap ini konspirasi, mereka tidak mau menggunakan masker, bagaimana kita sabar dan tetap memberikan edukasi kepada mereka? Ya, kalau kita nggak sabar juga, kita kan nggak ngerubah apa-apa, benar? Ya. Udah, emang begini, nggak mungkin kita semua orang suka. Orang Nabi aja yang sempurna akhlaknya, sempurna niatnya, sempurna amalnya, tetap dihina, difitnah, dicurigai, dijelek-jelekin, dimusuhin. Itu bukan urusan kita. Urusan kita tuh kita bener atau tidak. Kita nggak bisa memaksa orang lain. Lah saya juga kan udah ngalamin. Dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Gak ada masalah, rezeki itu Allah yang ngatur, kemuliaan itu Allah yang ngatur, yang penting PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. Karena bahaya bagi kita tuh bukan datang dari omongan siapapun. Bahaya bagi kita tuh adalah dari kelakuan buruk kita sendiri. Yang tidak kita akui, tidak kita perbaiki, tidak kita tobati. Itu ancaman kita. Orang mau sampai jeding, jebleh, nggak akan ngepek sama sekali. Dan yang kedua, dalam hidup ini kalau mau melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Sing ikhlas, udah, nggak kemana-mana kok. Kalau kita lakukan yang terbaik, itu yang bakal balik ke kita. Nggak ada yang ketukar. Nggak ada yang ketukar. Kita malas, ada bagiannya. Kita penakut, ada takdirnya. Kita pelit, ada takdirnya. Kita bijaksana, kita dermawan, kita senang menolong, ada lagi takdirnya. Semua itu udah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu pelit, nih takdirnya yang ini. Kalau kamu dermawan, nih takdirmu yang ini. Kalau kamu rajin ibadah, ini hati ditenangkan, urusan dibereskan. Kalau kamu nggak mau sholat, hatimu akan dibuat gelisah. Kalau kamu maksiat, hidupmu akan selalu menderita. Kalau kamu mau taat, hatimu dilapangkan. Semua itu udah ada tulisannya. Tinggal kita milih yang mana dalam hidup kita. Nah, pilihlah apa yang Allah sukai. Mesti takdirnya nanti yang terbaik bagi kita. Nggak ribet kalau hidup ini mah. Yang ribet mah nggak ngerti agama. Adapun ngerti nggak mau mengamalkan. Adapun mengamalkan nggak ikhlas, itu yang jadi masalah. PDLT. Apa singkatan apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik. Nah udah gitu aja. Ya. Kalau saya sih nggak terlalu ribet lah dalam hidup mah. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala udah. Habis gimana? Ya. Kita nggak mungkin maksa setiap orang. Jadi pikirannya sama, betul? Betul. Ya, ini ada penanya mau nanya langsung kepada AA, Dr. Rahmi Syarifatun Abidah. Dipersilakan. Dr. Rahmi.
sambil menunggu Dokter Ami, ini ada pertanyaan. Nah, ini kan banyak ini tenaga kesehatan, dokter, perawat itu dalam menangani COVID itu ada yang terinfeksi sampai berat, sampai meninggal. Apakah mereka ini termasuk syahid dalam jihad perjuangan melawan COVID ini? Nah. Jadi begini ya, kalau orang beriman, berusaha memperbaiki diri, kemudian takdirnya kena COVID, ini ada dua ujungnya, ada yang terus sembuh, ada yang terus meninggal. Ya, kalau sembuh kena COVID ini gugur habis dosa-dosanya, ya diganti oleh Allah. Jadi ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit, dengan dihina orang, karena ibadah kita kurang bagus, istighfar kita kurang bagus, tapi Allah ingin menggugurkan dosa kita, maka biasanya dikasih musibah. Atau Allah mau mengangkat derajat seseorang, tapi sholatnya kurang bagus, kurang khusyuk, tahajud jarang, tapi Allah mau mengangkat orang ini, biasanya dikasih ujian, supaya pahalanya ngangkat. Ya. Nah, bagaimana kalau orangnya ditakdirkan meninggal? Meninggal itu pasti bukan karena COVID, meninggal itu karena sudah waktunya. Ya. Misteri kematian itu ada 3. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita tidak pernah tahu tentang 3 hal ini. Nah, kita waktunya udah ditetapkan. Ini maaf ya, ada 201 sekarang yang bergabung di sini. Itu pasti udah waktunya ditetapkan oleh Allah. Adik saya usia 25 tahun meninggal. Cucu baru umur 2 bulan dulu meninggal. Kemarin ini santri baru diwisuda nih hari Selasa minggu yang lalu. Baru selesai diwisuda, hari Minggu ambil ijazah ke pesantren. Ini santri baik, ganteng, orang suka, santri-santri lain suka karena akhlaknya sangat baik, rajin. Lalu dia hari Selasa nih ngantar teman-temannya ikut ujian, pulangnya berempat, seangkatan, meninggal 4-4-nya. Umurnya ya baru tamat SMA. Karena memang setiap orang sudah ada ajalnya, waktunya sudah tetap. Nah, kalau tempat, kita akan mendatangi tempat kematian, seperti yang jatuh naik pesawat di laut mana gitu ya. Nah, semua yang bakal meninggal itu nanti bakal naik pesawat. Kemudian akan jatuh di tempat yang ditetapkan dan meninggal di sana nanti. Yang tidak waktunya meninggal, dia tidak jadi naik pesawat. Begitulah kalau kita sudah paham ya. Yang ketiga adalah cara. Kita juga tidak tahu, Khalid bin Walid itu petempur yang luar biasa di zaman dulu tuh. Hampir setiap peperangan beliau ikut. Tapi kan tidak meninggal di medan perang. Meninggalnya di tempat tidur sampai dia, aduh, saya tuh rindu ingin meninggal di medan perang. Nah, tentang syahid. Syahid itu dibagi 2. 1, ada 3 ya. Ada syahid akhirat. Maaf, ada 4. Syahid dunia akhirat, yaitu misalkan dalam peperangan kayak dulu perang kemerdekaan, lalu dia meninggal. Nah, insya Allah hukum yang syahid ini, di dunia syahid, di akhirat syahid itu bisa masuk surga tanpa hisab. Ini benar, karena dia sudah berkorban. Tapi ada syahid dunia, di akhirat tidak, yaitu orang yang di dunia seperti berjuang, tapi niatnya untuk dipuji, dikagumi orang. Nah, Allah tidak nerima seperti ini. Gagal. Tapi ada juga yang disebut syahid akhirat, yaitu orang yang meninggal ketika melahirkan, orang yang tenggelam, atau dalam kebakaran, atau tertimpa robohan, atau terkena wabah. Sepanjang orang itu punya iman. Nah, walaupun prosesnya begitu, tapi kesananya akan dimudahkan masuk surga tanpa hisab, sepanjang punya iman. Ya. Ini banyak sebenarnya pertanyaan yang masih menumpuk ini. Ini kita berikan kesempatan Dr. Rahmi sudah bergabung. Monggo Dr. Rahmi bertanya langsung ke AA. Dr. Rahmi bisa dibantu panitia? Dokter, AA mengerti ya. Kemarin kan semua orang muji dokter, betul tidak? Wah, ini para pejuang. Udah itu ada babak selanjutnya, orang-orang ada mengatakan, ya supaya nggak ujub, jalankan aja. Ya, nanti juga berhenti sendiri yang menghina tuh. Ya. Ya. Dr. Rahmi dipersilakan bertanya. Sudah mengangkat tangan.
Mungkin belum ada dokter. Ya, kalau setiap omongan orang dimasukin ke hati, kapan bahagianya hidup ini? Benar? Mau kasih resep terakhir nggak nih? Ya, AA. Ya, Jadi jangan mau diatur oleh keburukan sikap orang lain. Jangan mau diatur oleh keburukan kata-kata orang lain. Kalau orang lain memilih kata-kata buruk kepada kita, itu pilihan dia. Kita tetap berkata baik. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Mau apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau apa kita belajar agama kalau mampunya cuma sibuk meniru keburukan orang. Udah, orang mau ngomong jelek itu pilihan dia. Pilihan kita itu berkata baik. Orang pelit ke kita, ya udah itu urusan dia. Kita jangan pelit kepada dia. Urusan kita itu adalah kita selalu berusaha memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Gitu hadirin. Dan omongan itu bikin sakit hati itu karena didengar. Ya, tulisan itu bikin sakit hati itu karena dibaca. Ada yang ngirim video tuh ya, ini ada orang menghina katanya. Dia kirim ke WA tuh. Lalu dia tanya, menurut gimana tuh omongan dia? Menurut saya sih dia nggak ngomong apa-apa. Hah? Masa disetel? Enggak. Mau ngapain saya nyakitin diri saya ya? Buang-buang waktu. Mending mikir yang positif, yang produktif, yang bisa menyelesaikan masalah. Mau ngapain nyakitin diri sendiri, belum tentu panjang umur. Ya. Setuju sekali, AA. Super sekali ini untuk materi hari ini. Sebenarnya waktunya 13.45. AA masih ada waktu ini, masih ada pertanyaan yang lain. Masih boleh dilanjut pertanyaannya? Boleh, karena saya tadi hutang terlambat saya. Ya, ini ada pertanyaan dari guru kami juga, dari Dr. Bambang. Ini beliau ditakdirkan haji tahun ini, AA. Cuma tahun ini kan haji ditutup. Ya, terus kemudian bagaimana mempersiapkan haji untuk tahun depan. Jadi ditunda ini ya. Apa yang harus dilakukan? Halo, putus lagi enggak? Enggak, jaringannya bagus sudah. Ya. Bagaimana? Ya, haji sekarang belum berangkat. Juga termasuk yang harus berangkat tahun ini dengan jamaah. Tapi ya namanya juga yang punya takdir Allah ya. Kalau belum waktunya ke sana ya beginilah ceritanya, ada virus, itu kan cuman jalan aja. Tapi niat sudah jadi pahala. Daftar sudah jadi pahala. Manasik haji sudah jadi pahala. Ngepak koper juga udah jadi pahala. Udah, tidak harus selalu yang kita inginkan terjadi sesuai keinginan. Ditambah lagi pahala ridho terhadap takdir kita tidak bisa berangkat. Gimana kalau saya udah daftar, tahun depan mau berangkat, tapi saya keburu meninggal? Ya dikubur, ya dikubur. Nah, kalau keburu meninggal, pahalanya udah ada dong, ya. Allah Maha Adil. Kita kan, Allah udah tahu kan, kita udah daftar, udah ingin, tapi kan tidak harus semua sesuai dengan keinginan. Malah ridhonya terhadap takdir ini bisa lebih mabrur dibanding yang berangkat, tapi hatinya jadi sombong, membahaya. Ya. Terima takdir ini ya. Kalau nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial. Ya, ini ada pertanyaan dari Prof. Budi Santoso. Bagaimana bisa menempatkan cobaan ini suatu yang wajar saja sambil tetap berkarya untuk terus memberi manfaat bagi sesama, selain tentu kita sebagai dokter melindungi diri dengan standar protokol kesehatan yang benar dan menjaga imunitas dengan baik. Ya, ini sepertinya dokter itu kayak orang lagi perang ya. Harus nyerbu, tapi nggak boleh ketembak, itulah intinya ya. Iya kan? Harus pinter-pinter dia harus mencapai sasaran tanpa ketembak. Kalau saya mah nggak harus perang ke garis depan seperti dokter, cukup pakai enjum saja ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, jadi
kita harus belajar yakin seyakin-yakinnya bahwa memang hidup ini ada yang punya gitu ya. Kalau kita baca surat Al-Hadid saja ya, Al-Hadid ayat 22, 23, 24, maaf, nanti coba saya buka. Begini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Ayat selanjutnya, agar kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang luput, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan agar jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi ini udah tertulis tahun ini kita hadapin ini udah tertulis, tinggal bagaimana kita menyikapinya, begitu ya. Harus ridho dengan takdir ini, dan nggak ridho juga tetap, tapi ini gimana nih sekarang penghasilan jadi berkurang dan sebagainya. Oh, berarti ini saatnya mantap gitu, makan tabungan. Ngapain tabungan disimpan-simpan, enak aja. Waduh, sekarang penghasilan sama Pak, sama nih. Di pesantren ini karyawan 1.300 loh Pak. Setahun itu 22 sampai 23 ribu pelatihan itu. Lah sekarang nggak ada yang dilatih sama sekali. Siapa yang mau dilatih kena COVID, ya nggak? Tapi ya ini waktunya mantap, namanya makan tabungan. Tabungan itu disiapkan untuk saat-saat seperti ini. Ini juga rezeki dari Allah. Tapi tabungan saya udah habis loh. Oh, berarti saatnya manset, yaitu makan aset. Jual tuh tanah, jual mobil, jual motor, jual sepeda, ya. Gak apa-apa, nikmati aja, nanti juga ada lagi kok. Jangan lengket dunia itu. Jangan megang sama dunia tuh ya, kayak kawat berduri. Kalau dipegang erat kayak gini, giliran diambil, sobek itu tangan. Duh, kayak tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Dah, kebanyakan ngomong saya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Sehat semuanya ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih Hakim. Masih banyak pertanyaan. Ada juga yang bertanya, ada angkat tangan. Mau bertanya cuma karena waktu juga yang membatasi kita. Kita kasih kelonggaran ada 10 menit. Mungkin di sesi terakhir memberikan closing dan doa untuk kita semua kepada seluruh dokter, anggota ID Jawa Timur maupun seluruh dokter yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, agar kita tetap sabar, kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dipersilakan. Ya, jadi Bapak Ibu bahagia, mulia, sikap, dan selamat itu tergantung keimanan kita, ya. Jadi iman itu pupuknya ilmu. Ini AA sekarang ceramah ini nggak ngebagiin uang, nggak ngebagikan obat, nggak ngebagikan makanan, tapi membagikan sedikit ilmu. Ada manfaatnya tidak nih? Banyak sekali. Ya, lihat dari wajah mah makin cerah ini ya dibanding tadi pertama kali ketemu Mamanyun. Nah, yang saya bagikan ilmu. Nah, ilmu ini pupuk iman. Ilmu itu pemandu amal. Makanya kalau kita terlalu sibuk dan kurang siraman ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu yang membuat kita kenal dan yakin ke Allah, maka iman kita lemah. Kalau iman lemah, cirinya galau, gelisah. Karena kita akan bersandarnya kepada makhluk, bersandar kepada harta, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Nanti kalau udah bersandar ke makhluk, ini tuh gelisah di sini tuh, tidak tenang saja.
Tapi kalau udah kenal ke Allah atau beriman, maka nanti bersandarnya ke Allah. Ke makhluk itu berkarya, berkhidmat, itu yang namanya bahagia. Kalau nggak kenal ke Allah, nanti nyantel, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, jatuhnya sakit hati terus di sini. Kapan bahagianya, kan? Oleh karena itu, saran pertama, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari orang-orang soleh, para ulama yang ikhlas, ya. Jangan jauh dari kaum du'afa, orang-orang miskin, karena doa mereka tuh sangat menolong kita. Dan yang keempat, yang harus ditingkatkan ibadahnya. Jangan sampai nganggap remeh ibadah, karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, ampuni kami. Betapa lamanya hidup ini melupakan-Mu. Betapa sedikitnya kami mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, jikalau pikiran dan hati kami dipenuhi oleh duniawi. Kami jarang meyakini jaminan-Mu. Ampuni segala aib dan dosa yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni kami jarang bersyukur atas karunia-Mu. Bahkan berapa banyak nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Astagfirullah. Jadikan sisa umur ini ya Allah merasakan nikmatnya yakin padamu. Sehingga hidup ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang membuat hidup kami mulia di sisi-Mu, manfaat bagi hamba-hamba-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikan kami jalan maslahat bagi hamba-hamba-Mu. Lindungi kami dari penyakit lahir, lindungi kami dari penyakit akal, lindungi kami dari penyakit hati, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini Engkau karuniakan sehat wal afiyah, rumah tangga sakinah, akhlakul karimah, istiqomah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Rabbana, lindungi kami dari bala wabah ini ya Allah, dari fitnah, dari musibah. Angkat wabah ini ya Allah, gantikan dengan Kau turunkan nikmat hidayah taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabb ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, sampai jumpa di medsos aja ya. Terima kasih ya A. Semoga Allah menjaga AA dan semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara Sapa Hangat Kajian Doa edisi yang kedua, jilid yang kedua yang diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Semoga hari ini kegiatan hari ini memberikan berkah dan kemanfaatan untuk semuanya. Saya selaku moderator mewakili panitia memohon maaf apabila selama kegiatan ada salah-salah atau ada kurangnya, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya, sehat-sehat. Terima kasih dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.